datang ke saya, dok, saya didiagnosis dengan 5 penyakit autoimun. Ya, saya ada Sjogren, lupus, myositis, ankylosing dan lain sebagainya. Saya bingung loh, kenapa bisa begitu? Yang saya dengar banyak di masyarakat awam nih dok ya, kalau dengan autoimun kebanyakan tuh dianggapnya sebagai imunnya kurang nih. Ternyata kebalikannya ya, ternyata itu adalah suatu yang imunnya berlebih malah responnya dok ya, dia lebih agresif. Iya betul. Jadi Halo sahabat RSUI, kembali lagi di RSUI Talk Podcast. Saya dengan Dr. Ratih Masita. Hari ini kita akan membahas tentang autoimun yang sering kali tidak disadari tetapi membahayakan untuk diri. Jadi kita akan bahas tentang penyakit Sjogren. Nanti akan dibahas dengan dokter spesialis terbaik dari RSUI kita. Ada Dr. Faisal Parlindungan, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Ya, dokternya sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik dok, makasih dok. Okay. Halo sahabat RSUI. Oke dok, baik. Sekarang kan lagi banyak dok marak tentang penyakit autoimun yang seringkali tidak diketahui nih oleh masyarakat pada umumnya. Karena kan autoimun ini kebanyakan kayak terlewat begitu aja. Karena gejalanya pun juga tidak terlihat ya dok ya. Bahkan terlihat baik-baik aja tapi ternyata ada autoimun. Ya. Nah kalau seperti itu untuk penyakit yang Sjogren ini sendiri kira-kira itu penyebabnya seperti apa ya dok? Apakah dia mempengaruhi tubuhnya itu juga seperti apa? Baik, makasih Dr. Sita. Jadi dok, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Sjogren ya, dan juga sahabat RSUI sekalian, kita mesti mengetahui bahwa autoimun itu sebetulnya ada banyak sekali dok. Ya, kita bisa bagi dua, autoimun organ spesifik dan autoimun yang sistemik. Nah, bedanya apa nih? Kalau autoimun yang organ spesifik, dia itu mengenai satu organ saja. Misalnya nih hanya kena ke kulit, contohnya vitiligo. Ya. Kemudian bisa juga misalnya autoimun dia hanya mengenai ke pankreas, misalnya DM atau diabetes mellitus tipe 1. Jadi DM tipe 1 itu autoimun. Nah, di sisi lain ada autoimun yang sifatnya organ spesifik, sistemik ya. Autoimun yang sifatnya sistemik maksudnya apa? Dia bisa mengenai 2 atau lebih bahkan ke berbagai organ tubuh. Jadi bisa kena ke mata, kulit, jantung, sendi, tulang dan lain sebagainya. Nah, si Sjogren ini masuk ke dalam kelompok penyakit autoimun sistemik dok. Jadi dia bisa mengenai ke berbagai organ tubuh sehingga kadang-kadang gejalanya itu banyak sekali dok. Banyak sekali, nggak jelas, tumpang tindih dan mungkin bisa dilewatkan sebagai suatu penyakit autoimun. Demikian dok. Oke, berarti sebenarnya mungkin masyarakat pada umumnya juga nggak paham ya dok ya kalau itu sebenarnya autoimun penyakit si Sjogren itu sendiri. Iya benar. Nah jadi kalau untuk penyakit Sjogren ini gejala utamanya walaupun dia bisa mengenai ke berbagai sistem organ, tapi gejala utama atau pintu masuk di mana kita bisa menduga atau mengenali jangan-jangan ini Sjogren adalah adanya kondisi kekeringan. Penyakit Sjogren ini dia itu mengenai atau menyerang ke kelenjar. Dan kelenjar yang paling banyak dikenai itu ada 2 dok. Kelenjar ludah dan air mata. Sehingga gejala utamanya atau gejala awal yang mungkin dinotis oleh pasien itu adalah kekeringan pada mata atau kekeringan pada mulut. Bisa juga dua-duanya. Nah kadang-kadang bisa juga dijumpai kekeringan di tempat lain, di mukosa misalnya pada alat kelamin, pada anus dan di kulit juga bisa dijumpai kekeringan. Namun yang paling utama yang menjadi pintu masuk kita untuk mengenali Sjogren ini adalah kekeringan pada mata dan atau kekeringan pada mulut. Oke, berarti kita harus waspada dok ya. Kalau kita ternyata ada warning sign nih di badan, contohnya kayak kekeringan di mata ataupun di mulut, kita harus juga mulai awareness ya kita apakah ke arah Sjogren syndrome gitu. Jadi kita bukan jadi malah takut ya dok ya enggak. Jadi kekeringan itu sebetulnya penyebabnya juga ada banyak dok. Jadi misalnya kekeringan pada mata. Nah saya senang nih menyampaikan kepada pasien bahwa kekeringan pada mata itu bukan cuma akibat autoimun dok. Nah jadi bisa aja sebetulnya kekeringan pada mata itu kelenjarnya bagus, bisa membentuk atau menghasilkan air mata dengan jumlah yang cukup, tapi cepat menguap. Kenapa bisa cepat menguap? Misalnya akibat screen time yang panjang, jadi kebanyakan ngelihat HP gitu, TV. Yang kedua bisa jadi akibat mungkin kena angin atau di bawah AC. Jadi kelenjarnya bagus, air matanya bagus, tapi cepat menguap. Itu bukan autoimun dok. Jadi sahabat sekalian jangan jadi langsung semua di autoimunkan, semua di Sjogren kan nggak boleh. Nah pada Sjogren itu masalah utamanya adalah adanya kerusakan pada kelenjar. Jadi dia tidak bisa membentuk atau memproduksi dengan baik. Misalnya dijumpai
kerusakan pada kelenjar air mata. Sehingga pembentukan air matanya sedikit. Jadi muncullah gejala kekeringan tadi, Dok. Oke, baik dokter. Jadi kita nggak perlu takut juga ya, Dok ya, untuk ke arah situ. Betul. Nah, memang kita membuat podcast ini supaya mengedukasi ya kepada teman-teman sekalian bahwa memang belakangan banyak sekali penyakit autoimun ya, mungkin dengan adanya diagnosis yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, jadi lebih mudah kita untuk melakukan testing atau pemeriksaan yang mengarah ke autoimun. Tapi kita tidak bisa langsung memvonis autoimun atau Sjogren ini hanya dengan cek lab. Jadi mesti diikuti dengan konsultasi ke dokter yang kompeten untuk supaya dievaluasi secara holistik apakah ini mengarah ke penyakit autoimun. Kemudian saya mau nambahkan satu lagi, Dok. Boleh, Dok. Nah, walaupun autoimun ini tadi kita sampaikan mulai cukup banyak ya di Indonesia, tapi ini unik, Dok, penyakit autoimun sistemik ini ya. Sjogren ini salah satu penyakit rematik autoimun atau penyakit autoimun sistemik yang sifatnya itu gak kelihatan tadi. Jadi bisa menimbulkan gejala, bisa menimbulkan keluhan pada pasien. Jadi keluhannya tadi bukan hanya pada mata atau ludah saja ya, Dok, tapi bisa juga ke organ tubuh yang lain. Misalnya tadi ke sendi, ke tulang, pasien bisa mengalami keluhan sakit sendi, ya, sakit otot, bahkan bisa mengenai ke jantung, paru-paru dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan disabilitas. Nah, disabilitas itu maksudnya keterbatasan dalam melakukan fungsi harian, ya. Tapi disabilitasnya ini nggak kelihatan, Dok. Jadi beda kayak misalnya ada yang patah kaki, diamputasi, ya, terlihat. Kelihatan tuh pakai tongkat, ya. Tapi disabilitas pada Sjogren ini nggak kelihatan. Jadi ini kita panggil sebagai hidden disability atau disabilitas tak tampak. Nah, ini yang mesti kita ketahui juga, Dok, bahwa kadang-kadang pasien kita itu kelihatannya sehat, tapi sebetulnya di dalam tubuhnya itu ada kondisi atau proses penyakit yang nggak kelihatan. Oke, baik, Dok. Jadi untuk si Sjogren sendiri ini kira-kira faktor yang mempengaruhi, Dok? Kira-kira tuh apa, Dok? Mungkin ada faktor keturunan itu mempengaruhi nggak, Dok, untuk Sjogren sendiri? Baik, jadi kalau untuk Sjogren ini, Dok, dia itu dipengaruhi atau dipicu oleh banyak hal, multifaktorial. Jadi tidak ada satu hal aja nih yang bisa mengakibatkan penyakit Sjogren. Nah, dia kombinasi berbagai faktor. Nah, apa saja? Satu, genetik atau keturunan atau bawaan, ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa jika orang tuanya mengalami penyakit autoimun, maka akan mengalami peningkatan risiko anaknya mengalami penyakit autoimun juga. Tapi, Dok, walaupun ada faktor genetik, ini bukan penyakit genetika. Beda ya, kalau penyakit genetika kan itu akibat gangguan pada kromosom dan sebagainya. Tapi ini enggak, ini dijumpai peningkatan faktor risiko, tapi tidak otomatis menjadi penyakit autoimun gitu ya. Namun kita melihat bahwa ada faktor pengaruh gen di situ, ya, keturunan ya. Yang kedua, akibat adanya gangguan pada sistem imun atau disregulasi pada sistem imun. Jadi pada pasien-pasien atau individu-individu yang mengalami kerentanan genetika, kemudian dijumpai adanya gangguan pada sistem imun, maka kombinasi ini bisa mengakibatkan penyakit autoimun tadi. Nah, yang ketiga tentunya kita mesti mengetahui bahwa apa-apa saja yang bisa memicu disregulasi atau ketidakseimbangan sistem imun. Itu namanya faktor lingkungan. Contohnya infeksi, ya, infeksi itu bisa memicu sistem imun sehingga pada pasien-pasien yang memiliki kerentanan genetika, ketika ada sesuatu yang mengutak-ngatik sistem imunnya jadi kacau. Apalagi selain infeksi, bisa jadi zat kimia, polusi, ya. Jadi kita mesti hati-hati nih. Belakangan mungkin kita lihat banyak makanan nggak sehat, asap rokok, Dok. Nah, itu bahaya banget, ya, asap rokok, polusi itu juga bisa memicu gangguan sistem imun dan pada pasien atau individu yang sudah memiliki kerentanan genetika, maka gangguan ini akan mengakibatkan kondisi atau proses autoimun. Nah, hormon juga bisa, Dok. Nah, pada penyakit Sjogren, khususnya ya penyakit Sjogren ini bisa dipengaruhi oleh hormon. Dalam hal ini penyakit Sjogren banyak dijumpai pada wanita. Ya, wanita. Jadi pada wanita ini kan ada hormon yang namanya estrogen. Nah, jadi pada wanita yang mungkin mengalami kekurangan estrogen, misalnya pada wanita usia 40 tahun ke atas atau yang pasca menopause, itu lebih tinggi nih kemungkinan mengalami Sjogren akibat gangguan pada
hormon estrogennya begitu. Berarti kalau seperti ini laki-laki sangat tidak mungkin terkena Sjogren atau bagaimana? Mungkin, tetap mungkin dok. Jadi kan tadi saya sampaikan ini kan multifaktorial. Jadi kita lihat di kepustakaan laki-laki banding wanita itu 1:9 gitu. Jadi memang lebih banyak pada wanita, namun laki-laki juga bisa. Gitu. Kalau kisaran umur nih dok, kira-kira kalau Sjogren sendiri itu harus biasanya terdeteksi di usia sudah lanjut atau usia masih muda? Mungkin di usia separuh baya kali ya, 30-40-an ya. Ya di situ biasanya yang paling sering banyak ya. Ketahuan. Tapi memang bisa dijumpai pada usia muda. Bisa usia juga. 20-an juga bisa dijumpai. Tapi paling tinggi kita jumpai itu di usia 30-40-an. 30-40 tahun. Oke dok. Kalau ini kan dokter bilang nih tadi masalah polusi pertama, terus kedua mungkin dari faktor kimia atau mungkin asap rokok. Iya, atau mungkin faktor makanan yang kita pengawet ya. Kan kalau sudah di zaman ini kan sudah seperti itu banyak dok ya di lingkungan kita. Tantangan buat penderita Sjogren ini gimana dok ya? Apakah dia nggak boleh keluar atau bagaimana atau gimana dok? Tentu gitu? Tantangannya yang paling utama kalau dalam hal ini adalah memaintain gaya hidup sehat dok. Ya, gaya hidup sehat. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, jangan merokok gitu. Ya, kemudian jangan dekat-dekat dengan teman yang merokok. Jadi baik merokok aktif atau merokok pasif. Itu juga akan bisa mengganggu atau mempengaruhi ya. Yang kedua, usahakan makan itu dengan gizi yang sehat dan seimbang. Dan tentu mesti higienis ya. Jadi otomatis ya kita mesti menghindari makanan-makanan yang namanya ultra processed food. Jadi makanan yang dikemas dan diolah ya, contohnya bakso-bakso kemasan yang buku-buku itu dok gitu. Fast food juga Fast food juga ya, mengandung banyak pengawet dan kimia ya. Yang paling penting ya memang jaga makanan supaya tetap sehat, gizi sehat dan seimbang. Ya jadi kita nggak usah dietnya aneh-aneh dok. Nggak ada nih diet yang aneh-aneh yang mesti bebas ini, bebas itu atau segala macam. Tapi usahakan dietnya gizi sehat dan seimbang. Oke dok. Nah tadi kan dokter juga sempat bahas nih kalau si Sjogren ini sendiri sebenarnya gejalanya nggak kelihatan ya dok ya. Misalkan kalau nggak terlihat dan seorang pasien ini tidak mengetahui bahwa dirinya terkena Sjogren, kira-kira ada nggak dok komplikasi beratnya dok nanti di kemudian hari yang tiba-tiba langsung ketahuan, oh ini komplikasi dari Sjogren, itu ada nggak sih dok seperti itu? Baik, nah ini sangat ada dok. Nah jadi kenapa kita ingin edukasi? Jadi penyakit autoimun itu nggak ujuk-ujuk langsung berat dok. Biasanya ya. Kalau pada Sjogren mungkin sudah ada gejala-gejala awal ya. Jadi kondisi autoimun itu dia itu adalah suatu kondisi yang panjang perjalanannya dok. Enggak kayak misalnya infeksi, kena masuk kuman COVID langsung batuk, demam, bla bla bla. Enggak. Kalau pada penyakit autoimun itu prosesnya lama dan panjang. Mulai tadi kita sampaikan mulai ada kerentanan genetika ya, sampai muncul faktor pemicu-pemicu tadi, sampai muncul gangguan sistem imun, itu panjang, nggak ujuk-ujuk ya, sampai muncul adanya gejala-gejala yang tidak khas, sampai muncul ke gejala-gejala yang sangat khas gitu, bahkan sampai muncul ke komplikasi, itu lama bisa tahunan ya. Jadi gejala-gejala yang khas tadi itu pada Sjogren, misalnya adanya kekeringan pada mata maupun kekeringan pada mulut. Kemudian ada juga gejala-gejala yang di awal-awal penyakit itu mungkin tidak khas, misalnya gampang capek, mudah lelah, demam yang nggak jelas penyebabnya apa, begitu. Kadang-kadang bisa sesak nafas, batuk, nggak jelas tuh kenapa, ya. Jadi itu, dan yang paling banyak sih sebetulnya sakit sendi, nyeri sendi. Kadang-kadang pasien menganggap itu pegel-pegel biasa dok, ya, tapi padahal itu mungkin bagian dari penyakit Sjogren tadi. Jadi jika teman-teman mengalami keluhan mata kering atau mulut kering, plus beberapa keluhan lain yang nggak jelas kenapa, silakan konsultasi ke dokter untuk mengevaluasi jangan-jangan ini penyakit Sjogren. Mengapa penting? Saya sampaikan tadi bahwa si Sjogren ini selain ke kelenjar juga bisa ke organ tubuh yang lain, yang mana manifestasinya pada organ tubuh yang lain itu bisa menimbulkan komplikasi yang apakah dia bisa membahayakan organ atau membahayakan nyawa. Gitu dok. Sebagai contoh nih, misalnya penyakit Sjogren ini manifestasinya ke sistem saraf misalnya, ya, selain ke mata, mulut juga ada ke sistem saraf. Misalnya menyebabkan pasien bisa kejang-kejang. Nah itu kan bahaya dok, ya. Kemudian bisa juga manifestasinya ke sistem pernafasan, kena ke paru-paru misalnya. Jadi dijumpai kesulitan dalam pengembangan paru-paru. Jadi pasiennya sesak nafas, itu kan bahaya juga. Jadi hal-hal yang begini yang mesti kita lihat, mesti kita deteksi dini dan kita diagnosis dini.
Tapi mendiagnosisnya juga nggak asal-asalan. Jadi kita nggak nakut-nakutin pasien. Jangan semua pasien yang ditakut-takutin autoimun. Iya, jangan semua pasien yang mata kering langsung kamu autoimun, enggak ya. Jadi kita mesti tetap mengedepankan yang namanya evidence based medicine, mengedepankan yang namanya benchmark. Benchmark itu maksudnya adanya rekomendasi atau guideline dari perhimpunan internasional yang mengurusi penyakit itu. Begitu. Oke, berarti sebenarnya itu banyak ke arah faktornya banyak. Pertama tuh menuju ke komplikasi itu jauh ya dok ya, nggak langsung ujuk-ujuk langsung. Ketika mulai awal sampai komplikasi itu panjang, tapi yang jadi masalah kadang-kadang pasien tuh nggak ngeh kalau dia sudah mengalami Sjogren sampai muncul gejala yang berat. Nah baik. Itu dok. Yang paling harus di ini dok ya. Iya. Misalkan dok kalau Sjogren sendiri ini itu bisa, jadi kan autoimun tuh banyak sebenarnya, gejalanya pun juga mirip-mirip kan dok. Iya. Itu bisa berdampingan nggak sih dok sama autoimun yang lain? Oh baik. Nah ini sangat baik ya. Jadi sebetulnya kita tidak katakan semata-mata berdampingan ya. Jadi penyakit autoimun itu banyak macamnya ya. Saya senang nyontohin kayak demam ya. Demam tuh ada DBD, COVID, TBC, malaria, apalagi dok? Tipes ya. Yang paling banyak tipes. Nah, itu kan demam semua tuh ya. Tapi walaupun semuanya demam ya, kita mesti menjajaki jenisnya yang mana. Ya. Nah, kalau misalnya gejala demamnya mengarah ke tipes, tentu kita cek tipes. Iya, betul. Ya, kalau gejala demamnya mengarah ke DBD, tentu kita cek DBD. Kita kan enggak nih, kalau misalnya pasien demam datang, demam kita cek semua. Kita cek TBC, COVID, malaria, tipes kan enggak ya. Kita mesti melihat gejalanya apa, mengarah kemana, dan itu yang kita jajaki. Ya. Demikian halnya dengan penyakit autoimun ya. Memang penyakit autoimun, si Sjogren ini ada beberapa sepupu dok. Sepupunya maksudnya apa? Sjogren ini masuk ke dalam penyakit rematik autoimun connective tissue disease ya, jaringan ikat. Jadi dia itu sepupunya lupus ya, kemudian RA. Kemudian sepupunya yang lain misalnya ada myositis, kemudian ada sklerosis sistemik. Nah, semua ini masuk ke dalam penyakit connective tissue disease, autoimmune connective tissue disease atau penyakit autoimun jaringan ikat. Nah, ada pasien-pasien yang mengalami 2 atau lebih. Misalnya dia lupus plus Sjogren ya, atau Sjogren plus RA ya. Namun kita tidak bisa langsung memvonis bahwa dia itu memiliki banyak penyakit autoimun. Ya kenapa? Kadang-kadang penyakit autoimun ini gejalanya mirip dok. Iya, betul. Ya, jadi kita mesti menjajaki, menyelami ini penyakit yang mana gitu. Kalau gejala-gejalanya ini bisa dijelaskan dengan satu penyakit, maka itulah penyakit dasarnya gitu. Jadi jangan, kadang-kadang pasien datang ke saya, dok saya didiagnosis dengan 5 penyakit autoimun. Ya, saya ada Sjogren, lupus, myositis, ankylosing dan lain sebagainya. Saya bingung loh, kenapa bisa begitu? Ya dok, soalnya hasil tes labnya positif autoimun. Nah ingat teman-teman, untuk mendiagnosis autoimun itu tidak bisa hanya dengan hasil lab. Ya, jadi kita mesti melihat apa gejalanya, apa manifestasinya, dan penunjang yang lain. Jadi sebagai contoh misalnya ada pasien yang misalnya ketakutan nih dengan autoimun, melakukan tes yang namanya tes ANA, ANA IF, positif. Nah langsung dia baca tuh kemungkinan penyakitnya ini ada 10, langsung dia memvonis dirinya mengalami 10 penyakit autoimun itu. Jadi nggak kayak gitu jalannya ya, sahabat sekalian. Jadi mesti waspada, jangan didiagnosis secara asal-asalan begitu ya. Oke. Jadi kalau dari dokter sendiri kira-kira perlu diagnostik seperti apa dok untuk mengarah ke Sjogren sendiri? Baik, makasih dok. Jadi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tuh punya metode untuk melakukan diagnosis yang baik. Jadi nggak asal-asalan ya. Jadi ada yang namanya kriteria klasifikasi yang bisa membantu kita untuk mendiagnosis penyakit Sjogren. Tentunya untuk mengetahui ya apakah pasien itu memenuhi kriteria tadi, kita mesti mengenali klinis atau gejala pasien. Ingat, penyakit autoimun ini sangat bergantung pada gejalanya apa. Jadi bukan lab, jadi gejala dulu yang kita lihat gitu ya. Nah, jadi untuk membantu diagnosis penyakit Sjogren, kita menggunakan kriteria klasifikasi dari Perhimpunan Hematologi Amerika dan Eropa tahun 2016. Jadi namanya kriteria klasifikasi ACR EULAR 2016 ya. Itu ada beberapa poin yang dilihat. Poinnya adalah pintu masuk adalah pasien yang mengalami keluhan kekeringan
pada mata atau mulut ya pintu masuknya. Kalau pasiennya memenuhi itu, maka kita bisa evaluasi poin-poin yang lain. Poin-poin yang lain apa? Kita mesti membuktikan satu bahwa memang dijumpai kondisi objektif penurunan pembentukan air mata maupun ludah. Ya, bagaimana mengetahuinya? Kalau untuk evaluasi objektif penurunan pembentukan air mata, kita bisa melakukan tes yang namanya Schirmer test. Apa itu? Itu nanti akan ada semacam kertas ditempelin di mata. Nah, kalau ada kondisi basah akibat pembentuk air mata, maka si kertas tadi akan basah. Jadi bayangkan kayak tisu dicelup. Iya, dikasih air. Dicelup itu kan basah naik tuh. Jadi kita bisa melihat sejauh mana dia membasahi si kertas tadi. Nah, kalau memang sedikit itu ada angkanya di bawah 5 mili ya pada minimal satu mata ya. Kalau dia di bawah 5 mili pada minimal satu mata, maka kita bisa menyatakan secara objektif bahwa memang dijumpai penurunan pembentukan air mata. Nah, yang kedua kita juga mesti membuktikan adanya penurunan pembentukan ludah. Jadi ada tabung pasien diminta menampung ludahnya dok selama 5 menit. Kemudian diukur tuh berapa volumenya. Nah kalau ada dijumpai kekurangan volume maka itu sudah bisa mengarah ke salah satu bukti objektif bahwa dijumpai penurunan pembentukan ludah. Kemudian beberapa poin lagi adalah membuktikan bahwa ada keterlibatan sistem imun di situ. Bagaimana membuktikannya? Jadi kita bisa melakukan pengecekan apakah ada autoantibody yang khas pada Sjogren. Itu anti SSA atau anti RO ya. Jadi kalau ada autoantibody itu maka nilainya tinggi nih untuk dugaan ada Sjogren. Kemudian kadang-kadang bisa juga dilanjutkan dengan yang namanya biopsi. Jadi kita bisa biopsi kelenjar ludah yang ada di bibir. Ya, jadi kan di bibir kita ini ada kelenjar ludah kecil-kecil. Kita bisa ambil sedikit ya. Itu namanya biopsi, kemudian dilihat nih di mikroskop, dijumpai nggak kondisi radang di situ, untuk membuktikan bahwa memang ada proses kondisi radang akibat autoimun. Ya kenapa kita butuh pembuktian itu? Ya bisa aja matanya kering akibat sebab yang lain, misalnya akibat tadi tuh banyak screen time dan lain sebagainya. Jadi mesti ada data objektifnya dan mesti ada bukti manifestasi atau keterlibatan autoimunitas di situ, begitu dok. Jadi ada satu lagi ini tes untuk pewarnaan mata. Ya dilihat apakah ada daerah-daerah mata yang mengalami kondisi luka atau iritasi akibat kekeringan tadi. Jadi poin-poin tadi akan dikumpulkan dan dilihat apakah sudah memenuhi poin untuk penegakan diagnosis Sjogren atau tidak. Jadi kalau cuma memenuhi satu aja belum dok, nggak bisa gitu. Jadi dia beberapa poin itu mesti kita evaluasi untuk melihat apakah memang sudah memenuhi kriteria Sjogren atau tidak. Begitu. Jadi nggak asal-asalan dok. Makanya kita membutuhkan panduan. Jadi kalau teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian mungkin bisa nanti diskusi dengan dokternya. Dok, kenapa sih saya didiagnosis Sjogren? Jadi zaman now ini pasien itu mesti cerdas ya. Kita udah punya smartphone, punya Google, punya AI juga. Ya, jadi lihat aja tuh kriteria klasifikasi Sjogren sesuai dengan ACR EULAR 2016 misalnya. Bisa tuh poin-poinnya. Tapi tentu saja itu tidak menggantikan konsultasi ke dokter. Ya, tidak menggantikan opini atau pendapat ke dokter, tapi menjadi modal buat teman-teman sahabat RSUI sekalian untuk diskusi. Ya kenapa penting diskusi? Kita tahu ketika pasien didiagnosis autoimun mungkin itu seolah-olah vonis ya, seolah-olah dunia runtuh ya, seolah-olah sudah sangat berat ya. Jadi kita punya tanggung jawab dok sebagai dokter untuk edukasi pasien. Kenapa kita mendiagnosis demikian? Kenapa penting? Kalau pasien sudah kita edukasi, pasien paham tentang penyakitnya, maka akan lebih mudah untuk kita merencanakan tata laksananya. Ya, kita bayangkan kalau pasien ini masih belum paham diagnosisnya, tiba-tiba kita bilang kamu mesti minum obat ini, 18 macam obat diminum. Gimana pasiennya dok ya? Iya dok, bakal bingung gitu. Bingung dan depresi dok. Karena terlalu banyak obatnya juga. Terlalu banyak obat tanpa kejelasan penyakitnya memang membutuhkan obat itu atau tidak gitu. Jadi penting sekali bagi kita untuk selalu meningkatkan kompetensi dokter dan juga meningkatkan pengetahuan pasien. Jadi kita tuh nyambung gitu dok. Ya komunikasi itu penting. Ya, Jadi kalau untuk si Sjogren sendiri ini tata laksananya seperti apa dok? Memang butuh obat sebanyak itu kah atau bagaimana dok? Nah baik, ini juga penting juga. Saya tidak akan
panjang banget membahas tata laksana ya. Tata laksana Sjogren itu yang paling penting adalah disesuaikan dengan kondisi gejala atau kondisi klinis yang paling dominan. Ya, jadi nggak semua pasien Sjogren itu mengalami semua keluhan tadi, ya nggak semua pasien Sjogren mengalami mata kering, mulut kering, sakit sendi, sakit jantung, sakit kulit, sakit otot segala macam enggak, ya. Jadi ada pasien Sjogren yang mungkin keluhannya hanya mata kering saja, gitu dok. Dia nggak ada keluhan yang lain, ya. Ya tapi ketika dites ya, sesuai nih memenuhi kriteria untuk Sjogren. Jadi kalau mata kering saja, biasanya kita akan melakukan kolaborasi dok antara reumatologi dengan TS atau sejawat mata. Ya jadi mungkin sejawat mata akan kasih tetes mata, ya tetes mata untuk melumasi mata. Dan kita di penyakit dalam mengevaluasi adakah manifestasi sistemik, manifestasi di organ yang lain, tetap mesti dipantau. Ya kenapa? Bisa aja kalau tidak dipantau atau misalnya pasiennya mungkin loss misalnya gak jaga gaya hidup nanti bisa muncul manifestasi yang tambahan gitu. Nah kemudian kalau misalnya manifestasinya juga ada manifestasi di mulut ya, mulut kering misalnya itu bisa dalam bentuk ya pasiennya mengeluhkan luka-luka sariawan, kemudian dan banyak akibat mulut kering, ludahnya itu sedikit jadi menimbulkan gampang pembentukan karies ya. Higienitas mulut juga mengalami gangguan misalnya gampang bolong-bolong ya. Nah itu tentu kita kolaborasi dengan dokter gigi spesialis penyakit mulut. Ya nanti untuk dilakukan perawatan gigi geligi dan rongga mulut. Nah kalau ada manifestasi yang lain misalnya manifestasi sendi ya tentu kita obati, tangani untuk mengatasi manifestasi sendi tadi. Nah, pada umumnya pengobatan Sjogren ya itu kita bisa bagi menjadi 2 dok. Ya, satu pengobatan untuk mengatasi gejala, ya misalnya yang tadi tuh kalau ada sakit sendi kita kasih anti radang misalnya. Yang kedua pengobatan yang dibutuhkan untuk menekan sistem imun. Itu dok. Nah, paling sering ditanya tuh. Jadi penyakit autoimun ini kan tadi kita udah bahas ya ada autoimun yang organ spesifik. Ada yang autoimun yang sistemik, tapi kenapa sih ada penyakit autoimun ini gitu menimbulkan gejala? Dia menimbulkan gejala, kenapa? Akibat si sel-sel sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini dia galak, ya yang mestinya dia itu hanya galak pada kuman atau benda asing, tapi pada pasien autoimun sistem kekebalan tubuh ini juga menyerang sel tubuh. Dia menganggap sel tubuh itu musuh, ya. Nah jadi kita mesti meredakan atau menekan kegalakan si sistem imun tubuh ini supaya dia tenang gitu. Nah itu obatnya kita sebut sebagai obat-obat yang bisa mengendalikan sistem imunnya ya. Imunosupresan misalnya ya untuk menekan sistem imun jadi dia nggak terlalu galak. Ya jadi ada pasien-pasien yang membutuhkan beberapa jenis obat imunosupresan ya, ada pasien-pasien yang membutuhkan satu aja ya, tergantung bagaimana derajat dan manifestasi si Sjogren tadi dok. Oke baik, berarti yang saya dengar banyak di masyarakat awam nih dok ya, kalau dengan autoimun kebanyakan tuh dianggapnya sebagai imunnya kurang nih. Ternyata kebalikannya ya, ternyata itu adalah suatu yang imunnya berlebih malah responnya dok ya, dia lebih agresif. Iya betul. Jadi ini juga mungkin salah satu hal yang mesti kita sampaikan juga ya. Jadi autoimun ini beda dengan imun defisiensi ya, ya beda ya. Jadi pada autoimun ini sebetulnya dia itu sistem imunnya itu banyak aktif, malah mesti kita tekan gitu. Jadi hati-hati nih kalau mau mengkonsumsi suplemen-suplemen yang katanya meningkatkan imunitas, imun booster itu sebetulnya tidak begitu baik. Kenapa? Dia bisa malah semakin meningkatkan si aktivitas sistem imun tadi. Jadi kalau teman-teman ingin mengkonsumsi vitamin atau suplemen, konsultasi dulu ke dokter apakah bisa diminum atau tidak kalau teman-teman mengalami penyakit autoimun begitu. Nah, kalau autoimun lagi udah bahas nih, Dok. Ini kan lagi marak autoimun juga, terus ada juga yang mengiklankan mungkin seperti vitamin D. Itu bagus banget buat autoimun katanya nih, Dok. Itu kira-kira benar seperti itu? Terus kalau memang iya, itu perlu dosisnya berapa, Dok? Oke baik, nah vitamin D ini sahabat RSUI sekalian itu salah satu vitamin yang sangat baik untuk pasien Sjogren ya. Jadi vitamin D ini dia memiliki fungsi mengendalikan atau imunomodulator. Ya, dia nggak menekan sistem imun tapi dia memodulasi, ya ngendaliin sistem imun gitu. Dia
dia sebetulnya kalau kita mau gali lebih dalam, vitamin D ini punya 2 efek ya. Satu efek klasik, efek klasikal. Efek klasikal ini adalah efek vitamin D yang udah kita tahu sejak dulu. Apa itu efek klasiknya? Efek klasik vitamin D itu adalah kesehatan tulang. Ya, jadi dia menjaga kesehatan tulang. Nah, belakangan 10-15 tahun belakangan kita tahu kalau vitamin D ini juga memiliki efek non klasik. Efek yang baru kita tahu. Salah satunya ini efek untuk ke sistem imun. Memodulasi sistem imun. Jadi kelihatannya pada pasien-pasien yang memiliki penyakit autoimun, dia bisa mendapatkan manfaat 2 ini. Dia bisa mendapatkan manfaat efek klasik dari vitamin D, yaitu menjaga kesehatan tulang, dan juga efek non klasik memodulasi sistem imunnya. Nah, apa hubungannya dengan tulang, Dok? Jadi pasien-pasien Sjogren ini ada yang mendapatkan obat-obatan ya, misalnya steroid ya, methylprednisolon, kemudian prednison yang sifatnya itu bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Jadi kita kombinasikan dengan vitamin D untuk mencegah pengeroposan tulang tadi. Begitu ya. Kalau untuk dosis itu tergantung kebutuhan pasien. Jadi jangan dosisnya itu jangan asal-asalan juga ya, Dok ya. Jadi silakan konsultasi ke dokter ya. Biasanya dosis yang aman ya, kalau kita punya pas zaman Covid dulu itu, Dok, ada edaran BPOM bahwa dosis vitamin D yang dianggap sebagai dosis suplemen jadi bisa dibeli bebas itu adalah 1000 unit. Iya, betul. Ya, once daily sehari sekali. Kalau dosis di atas itu dianggap sebagai dosis pengobatan atau dosis terapeutik. Jadi kalau mau dosis di atas itu ya konsultasi ke dokter dulu apakah membutuhkan dosis di atas 1000 unit ya. Ada pasien yang membutuhkan 2000 unit, ada yang membutuhkan 5000 unit. Bahkan kadang-kadang kalau kita cek vitamin D-nya sangat rendah sekali dan sudah ada gejala, mungkin kita bisa naikin dosis vitamin D-nya. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat RSUI yang pengen ngecek vitamin D ya, kadar yang kita inginkan itu di atas 30. Ya, kalau saya sih selalu kalau bisa di maintain 30 sampai 60 gitu. Enggak usah terlalu tinggi, enggak usah sampai ratusan, enggak usah ya. Jadi dan biasanya vitamin D ini bisa kita jumpai juga melalui cahaya matahari dengan bantuan cahaya matahari, Dok. Namun kadang pada pasien Sjogren, apalagi yang ada lupusnya, itu nggak bisa kena cahaya matahari, Dok. Jadi dibantu dengan suplementasi vitamin. Oke, berarti sebenarnya vitamin D ini juga harus tanya dokter dulu ya, Dok, untuk dosis pastinya gitu. Iya, kalau cuma sekedar dosis maintenance, dosis suplementasi itu 1000 unit kan itu bisa dijual bebas ya, Dok. Ya, kayak kita minum vitamin C, vitamin E. Tapi kalau misalnya untuk tujuan pengobatan penyakit ya wajib konsultasi ke dokter, Dok, supaya nggak salah-salah. Iya, gitu. betul. Berarti penting juga ya vitamin D ini ya, Dok ya. Penting sekali malah. Pasien saya banyak tuh yang saya anjurkan minum vitamin D. Ya, bahkan saya juga minum loh. Tapi emang bagus sih, Dok, dari zaman Covid itu kan mulai marak nih kita konsumsi vitamin D setiap hari, sampai hari ini mungkin banyak juga yang sudah konsumsi. Sebetulnya sebelum Covid juga kita udah tahu nih efek non klasiknya tadi, Dok. Nah, makanya ketika Covid gunakanlah efek non klasik vitamin D tadi gitu, Dok. Oke, Dok, yang terakhir nih, Dok, kira-kira ada pesan dari dokter nggak, Dok, untuk para penderita Sjogren atau mungkin untuk masyarakat umum yang mungkin belum tahu tentang penyakit ini gitu kan? Mereka seperti apa gitu, kalau di tempat umum harus seperti apa, Dok? Apakah harus dipandang sebagai disability yang harus diprioritaskan atau dianggap sama saja seperti yang lainnya atau seperti apa, Dok? Oke, baik, mungkin pesan-pesan saya kepada sahabat-sahabat RSUI sekalian, satu adalah kita mesti mengenali diri kita. Ya, jadi kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang tadi kita sudah bahas, penyakit Sjogren, silakan konsultasi ke dokter. Ya, pastikan ke dokter yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya, supaya mendapatkan diagnosis yang baik dan sesuai. Ya. Kemudian yang kedua, jangan self diagnose. Ya. Kadang-kadang dengan adanya kemudahan Google, AI dan lain sebagainya, itu kita ketik aja langsung ketemu diagnosisnya ya. Itu bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan, tapi bukan untuk self diagnose ya. Tetap mesti kita konsultasikan ke dokter yang kompeten. Kemudian jika teman-teman sudah didiagnosis sebagai penyakit Sjogren, jangan putus asa ya. Kita punya obatnya kok ya. Kita punya obat untuk mengendalikan penyakitnya. Obatnya bukan hanya obat-obatan yang diminum, tapi pengobatannya itu mencakup tata laksana komprehensif, mencakup tata laksana multidisiplin ya. Jadi bisa mencakup
penyesuaian gaya hidup, aktivitas fisik, kemudian diet, manajemen emosi, kemudian obat-obatan minum, kemudian mungkin tata laksana multidisiplin yang lain, misalnya ke ya perawatan gigi geligi, ya kemudian perawatan mata, ya. Jadi tata laksananya banyak sekali, multidisiplin dan komprehensif. Jadi penting buat teman-teman untuk tetap semangat, begitu ya. Kemudian sebagian penyintas Sjogren ini juga akan mengalami limitasi atau disability, dan itu kita sudah sebut sebagai yang namanya disabilitas tak tampak. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dengan penyakit Sjogren, kadang-kadang itu kita nggak tahu dok, tiba-tiba dia kambuh. Kelihatannya pasiennya bagus tapi lagi flare atau lagi kambuh. Kambuhnya mungkin sendinya sakit. Jadi ketika dia naik tangga nggak bisa gitu. Padahal kelihatannya sehat-sehat aja ya. Nah itu jangan putus asa juga. Jadi kita juga sedang akan mengadvokasikan tentang disabilitas tak tampak ini supaya lebih dikenali dan lebih di-recognize dan lebih diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas hariannya. Begitu dok. Oke, berarti memang kita harus mulai ini dok ya, mulai aware dengan sekitar juga ya. Mungkin kalau ada orang yang dengan seperti itu, kita juga bisa memberikan prioritas yang lebih ya dok ya, untuk seperti tadi di ruang umum gitu kan. Iya betul. Transportasi umum betul, gitu kan. Betul. Jadi belakangan sudah ada kampanye untuk disabilitas tak tampak, itu ada lanyat untuk mengidentifikasi teman-teman penyintas disabilitas tak tampak. Jadi itu juga kita mesti aware nih, kalau di sebelah kita lagi misalnya naik bus ya, kemudian kita lagi duduk tapi di depan kita ada misalnya anak muda yang kelihatan sehat, tapi memakai penanda disabilitas tak tampak, silahkan ditawarkan untuk duduk ya. Ya kenapa? Kalau dia misalnya kelihatan sehat, belum tentu di dalam tubuhnya juga baik-baik saja ya, bisa saja dia sedang mengalami flare up atau kekambuhan akibat penyakit autoimunnya, makanya dia memakai identifikasi disabilitas tak tampak tadi. Begitu dok. Oke. Jadi kita jadi lebih paham ya dok ya dengan adanya podcast ini. Jadi kita lebih tahu nih ya tentang ada Sjogren dan juga tentang autoimun tidak terlihat seperti ini. Iya, betul sekali. Makasih dok. Iya, jadi kita sudah sampai di akhir podcast kita ya dok ya. Terima kasih untuk Dr. Faisal untuk atas insight-nya hari ini, tentang penjelasannya juga tentang dari definisi awalnya, gejalanya sampai tentang ke tata laksana terakhir seperti apa. Jadi mudah-mudahan untuk podcast hari ini bisa menginspirasi, bisa mengedukasi teman-teman juga dok di rumah dok ya tentang Sjogren ini. Jadi untuk berikutnya, misalkan dari sahabat RSUI ingin berdiskusi atau mungkin ingin mencari tahu tentang autoimun sendiri, bisa datang langsung ke Dr. Faisal ya dok ya di RSUI ya. Untuk semua pendiagnosaan tadi bisa dilakukan di RSUI dok ya berarti dok ya? Bisa. Saya itu bulan 5 kemarin dok itu ada pelatihan di Jepang dok tentang Sjogren. Jadi saya sengaja ke Jepang untuk mendapatkan pelatihan tentang Sjogren. Jadi silakan teman-teman sahabat RSUI yang ingin tahu lebih banyak tentang Sjogren, kita bisa diskusi dan konsultasi. Dan kelebihan RSUI adalah kita punya tata laksana multidisiplin. Jadi bukan cuma saya aja gitu, kita punya spesialis mata yang sangat baik untuk mengevaluasi Sjogren ya, spesialis dokter gigi, spesialis penyakit mulut, kita punya semuanya di sini ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ke RSUI untuk konsultasi tentang penyakit sahabat sekalian. Tapi sih kita harapannya jangan sakit ya, semoga tetap sehat semuanya. Oke, terima kasih dokter untuk hari ini untuk podcastnya dok ya. Semoga nanti dokter bisa kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol tentang autoimun yang lainnya lagi. Baik, makasih Dok Sita, makasih sahabat RSUI sekalian. Oke teman-teman, dari RSUI Talk Podcast untuk episode kali ini kita akhiri. Semoga semua teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya.